Adik ipar ingin punya momongan. Apa yang terlihat di dalam video ini sungguh sangat membuatku syok. Mulutku terbuka melongo, aku merasa seperti orang dungu. Apa yang terpampang dalam layar TV adalah rekaman istriku dengan suami adik iparku, dan mereka tengah melakukannya. Aku tak bisa mempercayainya. Tidak hanya kenyataan bahwa istriku yang mengkhianati aku, tapi juga dia melakukannya dengan Bobby, suami dari adiknya sendiri. Jesse, adik iparku, berdiri di sebelahku, mengamati reaksiku akan rekaman video tersebut. Tampak jelas dia terluka dan marah. Dia menemukan rekaman video ini dalam laci yang tersembunyi di meja kerja suaminya hanya beberapa jam yang lalu. Penampilan mereka di layar TV terus berjalan. Aku berjalan menuju pantry di ruang sebelah dan menuangkan minuman ke dalam 2 buah gelas. Jessie menerimanya tanpa sepatah kata pun. Kami berdua meneruskan melihat rekaman video tersebut dalam diam. Tampak jelas betapa usaha Bobby dalam mengolah bentuk postur tubuhnya. Tapi aku merasa senang karena betapapun hasil latihannya telah membuat otot tubuhnya menjadi besar dan kekar. Tapi itu tak membuat apa yang paling dicari oleh seorang wanita pada dirinya jadi lebih besar. Setidaknya aku masih lebih hebat di bagian itu. Tentu saja Shelly terlihat menikmati apa yang didapatkannya dari Bobby. Terkecuali terhadap ukurannya itu, aku cukup mengenal Shelly akan hal ini. Istriku mempunyai postur yang atletis. Ia rutin pergi ke gym dan selalu berusaha mengajakku ke tempat itu juga. Tapi aku tak pernah punya ketertarikan dengan hal-hal semacam itu. Saat melihat apa yang mereka berdua lakukan di video tersebut, aku membayangkan apa mungkin hal tersebut akan membawa perbedaan nantinya. Jessie melangkah pergi untuk mengambil minuman. Kupandangi dia. Jessie berumur 10 tahun lebih muda dari istriku dan lebih nontong dibandingkan kakaknya. Aku melihat perkembangan kedewasaannya hingga menjadi seorang wanita muda yang cantik dalam beberapa tahun belakangan. Dia dan Bobby menikah 2 tahun yang lalu. Shelly dan aku menikah jauh sebelumnya dan sekarang sudah memiliki 3 orang anak. Kami akan segera merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Kamu tahu sudah berapa lama ini terjadi? Tanyaku begitu video tersebut berakhir. Shelly menggelengkan kepalanya. Mungkin sudah setahun lebih, sambungnya ketus. Aku gelengkan kepala. Tidak, ini terjadi baru-baru ini. Kelakuan Shelly berubah aneh sejak sekitar bulan lalu, dan sekarang aku baru mengerti sebabnya. Jawabku. Kakak kandungku sendiri, kata Jessie dengan geram. Aku mengangkat bahu. Aku benar-benar tak bisa berkata apapun untuk membuat kenyataan ini menjadi lebih baik. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya. Tampak jelas nada kemarahan dalam suaranya. Aku belum tahu. Kuhela nafas. Aku masih sangat terguncang untuk dapat berpikir jernih. Abang belum tahu? Tanyanya tak percaya. Aku hanya mengangkat bahu kembali. Kakakmu dan anak-anak sedang berakhir pekan di rumah pantai dan kakek nenek mereka juga ikut di sana. Aku rasa
aku butuh waktu 24 jam untuk membuat keputusan drastis. Well, aku sudah tahu apa yang akan kulakukan, sela Jessie. Kupegang kedua bahunya dengan tanganku untuk meredakan marahnya. Bukankah Bobby sedang di luar kota sekarang ini? Ya, jawabnya, tapi segera menambahkan dengan nada marah sebelum aku mampu melanjutkan. Mungkin sekarang ini dia sedang bersama wanita lain lagi. Ucapnya kesal. Aku rasa tidak, jawabku sambil menggelengkan kepala. Apa? Dengar, aku cukup mengenal Bobby dengan baik dan dia bukan tipe lelaki yang suka main perempuan, kataku. Meskipun aku sadar betapa menggelikannya penjelasanku ini. Kamu pasti bercanda, tukas Jessie. Aku hanya mengangkat bahuku perlahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tak percaya kalau Shelly dan Bobby sengaja melakukan ini. Itu kan sudah terlihat jelas di video itu, teriak Jessie. Apa ada kelakuan Bobby yang aneh akhir-akhir ini? Aku tahu kalau sekarang ini Shelly sedang mengalami puber kedua. Dia baru saja memasuki usianya yang ke-39 dan perasaan akan berumur 40 di tahun depan tentu sangat membuatnya resah. Itu bukan alasan, bela Jessie tetap dengan kekesalannya. Aku tidak bilang ini suatu alasan, tapi aku rasa itu bukan bagian dari penyebabnya, jawabku. Jessie menatapku dan menggelengkan kepala. Tapi kemudian dia menarik nafas dan kelihatan agak sedikit mereda emosinya. Sudah 1 tahun kami mencoba untuk mendapatkan seorang momongan, tapi belum juga beruntung. Aku tahu itu sangat mengganggu Bobby, jelasnya sambil menggosok kedua lengannya. Tapi kemudian ketenangannya sima dan matanya berkilat marah. Itu juga sangat menggangguku, tapi aku tidak lari dan tidur dengan salah satu saudaranya. Kamu benar, jawabku, coba menenangkannya. Tapi aku masih merasa kalau kita butuh waktu beberapa hari untuk berpikir sebelum membuat keputusan besar. Baiklah, mungkin abang benar, tapi aku merasa itu tak akan membantu, tukasnya. Rasa sakit dan marahnya terlalu besar untuk ditahannya. Besok malam, kamu kembali saja kemari dan kita bicarakan lagi, tawarku. Sebelum itu, kita berdua punya waktu untuk menenangkan diri. Jessie terlihat tidak puas, tapi dia mengangguk tanda setuju. Dia mengeluarkan video tersebut dari dalam player dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Aku berharap dia tidak akan melakukan suatu tindakan yang bodoh sampai dia akan merasa tenang. Kuputuskan untuk mandi. Aku merasa kotor. Aku pergi ke kamar mandi, menyetel suhu air panas dan melihat pantulan bayanganku di dalam cermin. Kamar mandi ini mulai terisi uap panas saat kutatap mataku. Ini akan jadi sebuah malam yang panjang dan aku merasa ragu, akankah berangkat kerja besok pagi. Jessie datang ke rumahku malam berikutnya. Ia terlihat kurang tidur dibandingkan aku, tapi setidaknya dia terlihat jauh lebih tenang dibandingkan kemarin. Jadi, apa keputusan abang? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Aku mengangkat bahu. Apa ini tidak membuat abang marah? Tanyanya gusar. Tentu saja ini membuatku marah,
tapi aku tetap tak bisa merubah apa yang sudah terlanjur terjadi. Kenyataannya adalah aku lebih merasa sakit karena dikhianati daripada kelakuan mereka. Astaga, aku benar-benar heran dengan abang. Aku akan minta cerai pada Bobby. Abang juga mestinya menceraikan Shelly, kata Jessie. Aku gelengkan kepala. Aku sudah punya keputusan sendiri. Itu tak akan terjadi, kakakmu Shelly. Dan aku punya 3 orang anak. Kami sudah berumah tangga hampir 20 tahun. Seraya ku tarik nafas. Lalu melanjutkan. Aku sangat mencintai kakakmu dan perbuatannya dengan Bobby tak akan mampu menghapus cinta itu begitu saja. Aku merasa sakit, dan aku akan mencari tahu kenapa dia merasa harus mengkhianatiku, tapi aku tak akan menceraikan dia. Jessie menatapku tajam. Abang akan memaafkannya? Tanyanya tak percaya. Aku mengangguk. Jessie menggelengkan kepalanya. Air matanya mulai keluar. Aku merengkuhnya ke dalam pelvkanku, dan dia mulai terisak. Ini berlangsung untuk beberapa saat lamanya, hingga akhirnya dia dapat mengendalikan diri. Aku rasa aku tak akan bisa memaafkan Bobby. Akhirnya dia berkata, Jessie, apa kamu benar-benar ingin berpisah dengan Bobby? Tanyaku. Sejenak dia ragu sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Tapi aku tak bisa membiarkan begitu saja perbuatannya. Jawabnya lirih. Ayo kita ambil minum dulu. Tawarku, ia mengangguk setuju. Gelas yang pertama terasa hanya untuk membasahi tenggorokan saja. Gelas yang kedua baru terasa pengaruhnya. Aku bilang ingin pergi ke kamar mandi sebentar saat Jessie menuangkan minuman pada gelas ketiganya. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku mendapati dia melihat rekaman video tersebut lagi. Aku menghela nafas, seraya menghampirinya untuk mematikan TV. Kamu tahu kan, ini tak akan membantu, kataku. Dia menghela nafas. Kami meminum gelas ketiga dalam diam. Kali ini giliran Jessie yang pergi ke kamar mandi saat aku menuang gelas yang keempat. Aku masih belum merasa terpengaruh dari minuman itu, tapi rasa sakit di hati sedikit terasa menghilang. Jessie keluar dari kamar mandi dan berjalan ke arahku. Segera saja aku menyadari ada sesuatu yang berubah. Pertama, Jessie terlihat sudah mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, tak mungkin rasanya kalau aku tak melihat kalau beberapa kancing bajunya yang atas terbuka dan dia tak lagi memakai penyangga. Aku dapat melihat jelas sesuatu yang sangat indah dari balik blausnya. Jessie, apa yang kamu lakukan? Tanyaku bingung. Aku akan melakukan sesuatu yang mungkin bisa mempertahankan pernikahanku setelah pengkhianatan Bobby. Aku akan membalasnya dengan cara melakukannya dengan abang. Jawabnya. Aku baru saja akan memprotesnya, tapi dia sudah langsung berusaha untuk meluluhkan akal sehatku. Di samping itu, kalau mau jujur, meskipun aku memutuskan untuk memaafkan Shelly, istriku, aku juga sama terlukanya dengan Jessie, adik istriku, adik iparku. Melakukannya dengan adik iparku Jessie, benar atau salah, mungkin saja akan mengurangi rasa kecewa yang aku dan adik iparku itu alami. Aku merasa sangsi kalau ini akan bisa menyakiti mereka.
Dalam sekejap saja pada diri kami berdua, sudah tak lagi ada kain penghalang. Seketika aku terkejut melihat gunung Tacloban perahu Jessie yang bagus bahkan lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Ukurannya sekitar big cup, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada pada istriku. Tampak sangat menggelorakanku. Dia tersenyum memergoki aku yang terpana melihatnya. "Ini milikmu sepenuhnya," kata Jessie sambil menyanggah keduanya dengan kedua tangannya. Segera aku habiskan gelas keempatku dan segera menaruh wajahku ke dalamnya. Tangan Jessie bergerak ke bawah untuk meraih aku punya. "Wah, besar sekali, Bang," katanya. Keinginannya terdengar semakin besar dalam nada suaranya. Aku bergerak turun, melewati halang rintang dan menuju titik paling rahasianya itu. "Kamu yakin mau melakukan ini, Jessie?" tanyaku. Ia mengangguk. "Kakakku, istri abang, sudah tega melakukan dengan suamiku. Aku rasa baru adil kalau aku juga melakukannya dengan abang di atas peraduannya sendiri. Ini cara untuk membalas kelakuan istri abang dan suamiku." Di waktu yang sama, nada amarah terdengar dalam jawabannya. Tapi dia kemudian tersenyum dan menambahkan, "Lagi pula, aku tak akan melepaskan. Begitu saja setelah melihat ini, abang ternyata jauh lebih bagus dari yang ada pada Bobby, suamiku." Ketika aku sudah setengah jalan melaksanakan kewajiban itu, aku lihat Jessie seperti merasa sakit. Ku coba hentikan, tapi dia tidak mengizinkanku. Bahkan Jessie semakin ingin merapatkannya. Setelah aku rasa sudah semuanya, ku diamkan tanpa bergerak agar dia terbiasa dulu dengan keadaan itu. "Ayo, Bang." Akhirnya dia berkata, dan memang itu yang segera akan aku lakukan. "Lakukan, Bang. Isikanlah benih itu, Bang." Ucapnya yakin, hingga akhirnya kami berdua diam tak bergerak untuk beberapa waktu. Akhirnya dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan diam. "Kamu tidak apa-apa, Jessie?" tanyaku khawatir. Tapi dia malah tertawa. "Aku merasa sangat, saat ini abangku yang hebat," ucapnya. "Aku tidak tahu apakah akan meninggalkan Bobby dan tak akan bicara dengan Shelly lagi, ataukah aku mestinya berterima kasih pada mereka." "Abang sangat menakjubkan," katanya. Aku tertawa seraya berucap, "Ayo mendu-idu, kita lanjutkan lagi kisah romantis kita di sana." Maka dengan sangat leluasa hal itu terjadi kembali di kamar mandi pribadiku dan istriku. Kemudian setelah selesai kami pergi ke ruang keluarga dan terjadi lagi. "Semangat kamu benar-benar luar biasa, Jessie," kataku. Ternyata balas dendam itu rasanya jauh lebih manis dari yang kuduga, Bang, timpalnya dengan tersenyum. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Ia benar-benar wanita muda yang penuh amarah. Tapi apapun itu, adik iparku ini benar-benar sangat mempesona. Jessie masih saja asik, berusaha membuatku ingin lagi dan lagi. Ketika itu, tiba-tiba saja Shelly, istriku, berjalan masuk ke dalam kamar tidur. "Jessie, teganya kamu!" teriakan Shelly terdengar hampir menangis, tapi Jessie cuma tersenyum sinis. "Teganya aku, kakak pasti bercanda. Coba kakak periksa rekaman video di bawah."
Itu rekaman antara Bobby, suamiku, dengan Kak Shelly. Balas Jessie, adik iparku. Santai. Anak-anak mana? Tanyaku merasa tak nyaman. Aku coba untuk bergerak, tapi Jessie tak membiarkanku. Ia ingin agar Shelly melihat aksi kami berdua. Kutitipkan di rumah Mami. Aku mau memberimu kejutan malam ini. Jelasnya, nampak jelas rasa kecewa dan terkejutnya. Nah, aku rasa yang terkejut sekarang adalah kakak. Apa kakak benar-benar berharap kalau rekaman itu tak akan diketahui oleh siapapun? Tanya Jessie. Shelly menggelengkan kepala. Kakak keliru, kata Jessie lalu menambahkan dengan nada sinis. Nah, sekarang impas kan? Tangisan Shelly benar-benar pecah sekarang dan dia berlari meninggalkan kamar. Bukannya merasa senang telah membalas dendam, tapi aku malah merasa sangat tidak enak. Kudorong Jessie menjauh dan pergi menyusul istriku Shelly. Kutemukan dia di ruang keluarga, sedang menyaksikan rekaman videonya dengan Bobby. Dia menoleh dan memandangku dengan tatapan yang berlinang air mata. Aku sungguh-sungguh minta maaf, ucapnya di antara isak tangisnya. Itu terjadi begitu saja bulan lalu. Bobby tengah frustrasi karena Jessie tak juga hamil. Kami minum-minum dan aku tak ingat pasti apa yang terjadi kemudian. Yang kuingat saat aku terbangun, kita tidur berdua di peraduannya. Apakah kamu mau memaafkanku? Tanyanya. Aku hendak mulai menjawab, tapi Jessie sudah berada di ruangan ini. Abang percaya semua omong kosong ini. Itu mungkin benar. Kejadian pertama kalinya. Tapi bagaimana dengan yang berikutnya? Kak Shelly terlihat jelas sangat menghayati dalam video itu. Potong Jessie dengan marah. Wajah Shelly berubah merah oleh rasa malu. Kami melakukannya cuma 2 kali saja. Bela Shelly lirih, meskipun dia sadar itu tak banyak membantunya. Kejadian yang kedua terjadi saat Bobby menelponku untuk datang dan bicara. Aku juga terkejut saat mendapati ada sebuah kamera yang dalam keadaan siap rekam. Lalu dia memperlihatkan padaku rekamannya dengan Jessie yang sedang melakukannya. Kami sepakat untuk menghentikan hubungan ini, tapi Bobby ingin membuat sebuah video sebagai kenang-kenangan. Dan kakak tak mampu menolaknya. Kan, potong Jessie dengan ketus. Aku mau menolaknya, jawab Shelly, tapi kemudian meneruskan dengan suara pelan. Tapi, video kalian berdua benar-benar membuatku jadi tergugah. Melihatmu dengan Bobby sangat membuatku terpancing. Kakak jadi tergugah karena melihatku? Tanya Jessie tak percaya. Shelly tak berani menatap kami berdua, tapi dia hanya mengangguk. Aku gelengkan kepala, aku benar-benar kaget dengan apa yang dikatakan Shelly barusan. Jessie, Shelly dan aku menikah di usia muda. Aku tidak heran jika kakakmu membayangkan apa yang hilang dari masa mudanya setelah kami menikah dulu. Aku juga merasakan hal itu. Lalu, apa abang bermain di belakang kakak? Tanya Jessie memastikan. Ku gelengkan kepala. Tidak sampai hari ini, jawabku. Shelly mulai merasa tak nyaman. Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat mencintaimu dan tak ingin kehilanganmu, kata Shelly.
Aku tersenyum mendapati situasi ini. Ketakutan terbesarku adalah jika Shelly sudah tidak mencintaiku lagi. Sekarang aku tahu itu tidak benar. Aku tak akan meninggalkan kamu. Andai saja kamu ceritakan padaku tentang semua ini sebelum kamu membuat keputusan, mungkin kita bisa lakukan itu bersama. Bersama? Tanyanya. Dia terlihat jelas terkejut. Ya, Shelly, aku punya sebuah fantasi yang akan kulakukan. Aku tak pernah menceritakannya padamu karena kupikir kamu sangat konservatif tentang itu, dan kupikir kamu akan marah jika kuajak membicarakannya. Aku tak ingin kehilangan kamu. Sungguhkah? Tanyanya. Ketakutannya perlahan berubah menjadi sebuah harapan. Kurengkuh dia ke dalam pelvikanku dan memberinya sebuah ciuman yang sangat dalam sebagai jawabannya. Jadi, Abang mengizinkan pria lain bersama istri Abang? Tanya Jessie tak percaya. Aku mengangkat bahu dan tersenyum. Aku tak masalah jika Shelly dengan orang lain. Cuma syaratnya, aku harus ada di sana dan dia pulang ke rumah kembali bersamaku. Menakjubkan, kata Jessie. Tak tahu harus berkata apa lagi. Jessie, meskipun ini tak membantu, Bobby mengatakan padaku kalau hanya dengan akulah satu-satunya wanita yang pernah dengannya. Aku percaya padanya. Bobby benar-benar mencintaimu, kata Shelly masih memelukku. Jessie masih tetap menggelengkan kepala. Kutarik kembali Shelly. Tiba-tiba Jessie protes. Hei, bagaimana dengan aku? Tanya Jessie. Shelly memandangku seakan meminta izin. Aku mengangguk. Aku masih mengira-ngira kemana ini akan berakhir. Istriku menatap adiknya dan menyeringai lebar. Jessie, kamu boleh bergabung dengan kami, undangnya. Sudah kukatakan, aku sangat suka melihatmu saat dengan Bobby. Kurasa melihatmu melakukannya dengan suamiku pasti akan lebih dahsyat leg. Aku sama terkejutnya dengan Jessie. Maka, dengan cepat aku pun memulainya dengan Shelly. Dan ternyata Jessie tanpa ragu pula ikut bergabung. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Hingga setelah berlangsung hampir 2 jam, kami bertiga hanya mampu berbaring kelelahan untuk sekian waktu. Saat akhirnya kami mampu bergerak lemah dan pelan. Secara bergiliran kami mandi dan bertemu di meja makan. Shelly menyiapkan sesuatu untuk mengganjal perut kami semua yang kelaparan. Aku lapar, ucap Jessie. Aku juga, timpalku. Shelly tersenyum. Hampir di sepanjang acara makan itu diwarnai keheningan, masing-masing tenggelam dalam alam pikirannya. Aku lihat Shelly sedang menata mentalnya untuk membuka omongan. Akhirnya dia menatapku begitu acara makan kita selesai. Jadi, apakah kita semua baik-baik saja? Nada bicaranya terdengar nervous. Kami saling menatap satu sama lain dalam beberapa saat, dan kemudian aku mengangguk, senyuman Shelly terkembang. Bagaimana dengan kamu, Jessie? Tanya Shelly pada adiknya. Aku belum tahu, jawab Jessie dengan jujur, tapi kemudian dia tersenyum lebar dan bertanya. Apakah yang barusan terjadi itu bisa terulang lagi, Kak? Jessie beri Bobby kesempatan, kata Shelly dengan lebih serius. Jessie menarik nafas. Akan kupikirkan dan diskusikan dengannya soal belum juga hamilnya kamu,
kalian berdua mungkin harus membicarakan hal tersebut. Mungkin sekaranglah waktunya untuk datang ke dokter ahli. Wow, sekali nasihatnya langsung komplit, jawab Jessie dengan tersenyum. Dia terlihat agak bimbang. Hei, kamu boleh menyewa suamiku sebagai gantinya kalau yang jadi masalahmu adalah Bobby. Gurau Shelly mencoba untuk membuat adiknya tersenyum. Senyuman Jessie semakin terkembang lebar saat tangannya bergerak mengelus perutnya. Masalah itu mungkin sudah terpecahkan kalau memang yang bermasalah adalah Bobby. Minggu ini adalah periode masa paling suburku dan suamimu sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik sebelum kakak tadi datang. Jelas Jessie dengan senyum manisnya. Alis Shelly dan tentu saja alisku terangkat karena terkejut. Kami saling memandang dan kemudian menoleh ke arah Jessie. Akhirnya kami bertiga hanya mengangkat bahu. Itu simpan untuk besok saja, jawab Shelly. Kalau memang jadi, Jessie menambahkan, beritahu kami kalau akhirnya kamu memutuskan untuk memaafkan Bobby, kataku, merubah topik pembicaraan. Akan tiba waktunya bagi Bobby dan aku untuk membicarakannya. Tapi itu persoalan Iain lagi. Dan jika semuanya berjalan baik dan antara kamu dan Bobby. Oke, aku rasa aku ingin melihat Bobby dan Shelly melakukannya secara langsung. Aku yakin itu akan terlihat lebih hebat dan pada di dalam video. Hanya selama aku diberi kesempatan dengan abang laki. Jawab Jessie menimpali tantanganku. Dia kemudian menoleh ke arah Shelly dan dengan tersenyum menambahkan, tentu saja dengan kakak juga. Aku bisa menggaransi kalau soal itu, balas Shelly. Shelly dan aku saling menatap dalam kebisuan untuk beberapa saat. Nah, sekarang bagaimana? Tanya Shelly. Awalnya, aku hanya mengangkat bahu, tapi kemudian kuhembuskan nafas. Aku sadar jika kami berdua membutuhkan sebuah aturan dasar dalam hal ini. Pertama, aku rasa kita harus saling setuju dan berjanji bahwa kita tidak akan saling bermain dengan orang Iain tanpa persetujuan salah satu dari kita. Tak ada lagi kebohongan, jelasku dengan ringkas. Shelly tampak sedikit malu dan mengangguk setuju. Kita harus ekstra hati-hati terhadap anak-anak. Aku tidak mau gaya hidup kita yang baru ini membawa dampak bagi mereka semua, Shelly menambahkan. Setuju. Kamu punya ide yang lain lagi? Tanya Shelly. Aku menyerengah. Ya, masih ada sebuah hukuman yang menunggumu. Hukuman? Tanya Shelly, matanya berbinar. Iya, apa yang kamu rencanakan? Tanya Shelly curiga. Aku hanya tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, Shelly dan aku saling berbagi seluruh fantasi dalam kehidupan 20 tahun perkawinan kami. Kami sadar kalau tidak semua fantasi tersebut bisa diwujudkan dalam satu malam ini, tapi kami sudah melakukan sebuah awal yang bagus. Mentari pagi hanya menunggu 1 dan 2 jam untuk terbit saat akhirnya kami merasa terlalu lelah untuk mencoba sesuatu yang lain lagi. Tapi kami berdua belum merasa mengantuk juga. Sekali lagi, kami mandi lagi dan melangkah menuju ke kamar tamu.
kamar ini memiliki pemandangan yang indah saat mentari terbit dan juga spray yang bersih dan segar. Kami berdua berbincang seakan sudah tak saling bicara selama bertahun-tahun. Aku bahkan tak begitu yakin apa yang sedang kami diskusikan. Tapi pada akhirnya aku merasa lebih dekat dengan istriku melebihi sebelumnya. Mentari terbit mengantarkan kami berdua lelap dalam mimpi indah. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga aja pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.